Kalau saya begini, kita selalu harus juga melihat bahwa ini adalah sebuah problem besar, sehingga kita bisa melihat urgensinya. Bagaimanapun juga ketimpangan Jawa dan luar Jawa itu sudah terlalu lama berlangsung. Jadi kalau sama seperti kita bilang, oh nanti aja kita bangun MRT. Nggak pernah terjadi selama puluhan tahun. Sampai kemudian itu dimulai, dan itu juga proyek yang multi-year, sampai sekarang kita sudah merasakan hasilnya, lalu sampai sekarang masih akan terus dibangun. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif jangka panjang, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Justru dengan IKN ini akan menjawab tadi argumen-argumen yang disampaikan oleh Prof. Azra tadi. Jadi ini bukan sesuatu yang serta-merta gitu, hitam putih, tidak. Justru landasan argumennya sama kita. Bedanya kami memutuskan daripada mulainya nanti, kenapa nggak sekarang? Toh ada tantangan perubahan iklim, toh ada tantangan macam-macam, digital, disrupsi digital dan sebagainya, di mana kita membutuhkan sebuah kota yang modern, akan mengakselerasi kemajuan. Itulah pentingnya IKN. Nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Dia juga punya kepemimpinan yang cukup baik ya selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi dari perspektif kriteria itu PD Perjuangan sudah menyampaikan, karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibu kota negara yang berada di Pulau Kalimantan itu. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk Jokowi. Khususnya itu kan sudah merujuk ke pasal 18 dan 18B Undang-Undang Dasar. Nah, yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khususnya itu siapa? Yang menyelenggarakannya adalah Otorita IKN. Jadi Otorita IKN itu adalah penyelenggara dari Pemdasus IKN. Jadi itu clear ya, dari sisi bentuk pemerintahannya. Jadi sekali lagi IKN itu Otorita IKN itu adalah penyelenggara. Jadi dia penyelenggara yang menyelenggarakan pemerintahan Pemdasus, sekaligus juga dia melakukan persiapan dan membangun. Jadi itu ininya clear yang di situnya. Dalam rancangan undang-undang IKN, rencananya jadwal resmi perpindahan ibu kota negara Indonesia adalah semester awal. Jika kita bicara jangka panjang, memang perpindahan ibu kota baru itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Kenapa? Pertama, ada kajian yang mengatakan bahwa Jakarta ini sudah kelebihan beban. Pulau Jawa juga sudah terlalu padat. Bahkan kajian yang pernah disampaikan oleh Joe Biden diprediksi karena pembangunan yang terus-menerus dan sedotan air tanah yang nggak ada habis-habisnya, Jakarta makin lama makin menurun posisinya. Dan ini akan berbahaya sekali terkena abrasi air laut. Presiden Joko Widodo memiliki wewenang menunjuk Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Hal itu diatur dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara. Jokowi wajib menentukan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara selambat-lambatnya 2 bulan setelah Undang-Undang IKN diundangkan. Dengan kata lain, Jokowi punya waktu hingga 15 April 2022 untuk mengumumkan nama pemimpin Ibu Kota Negara baru. Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara dilantik oleh Jokowi. Mereka punya masa jabatan 5 tahun. Mereka bisa dipilih 1 kali lagi untuk periode 5 tahun. Meski demikian, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Jokowi pun memiliki kewenangan untuk menentukan nasib jabatan pimpinan IKN Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir bunyi pasal 10 ayat 2. Pindahan ibu kota negara ialah dan juga telah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Persetujuan bersama itu dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Meski undang-undang telah disahkan, ibu kota negara tak langsung dipindah. Pemerintah menyiapkan berbagai regulasi dan infrastruktur sebelum pemindahan total. Rencananya tahap pertama pemindahan ibu kota negara rampung
rampung pada 2024. Sebelum itu DKI Jakarta masih berperan sebagai ibu kota negara.